Halo guys, Nemo di sini. Kali ini gue akan membahas ras terkuat di One Piece yang membuat pemerintah dunia sekalipun tidak berani mengusik. Ya, dan ras tersebut adalah ras raksasa, ras yang paling mendominasi saat ini. Ras yang jauh lebih berbahaya daripada ras Buccaneer dan ras Lunaria. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ketika dulu pemerintah dunia selalu membantai ras-ras yang berpotensi berbahaya bagi mereka. Apalagi ras yang memihak terhadap Joy Boy, dan contohnya adalah ras Buccaneer. Mereka sangat mengidolakan Nika, terlebih mereka juga memiliki fisik yang sangat kuat dan besar sejak lahir, yang membuat mereka semakin dianggap ancaman besar bagi pemerintah dunia. Dan sama halnya yang terjadi terhadap ras raksasa, malah mereka jauh lebih kuat, lebih besar, dan pastinya lebih berbahaya lagi. Tapi pemerintah dunia tidak membantai ataupun mengusik mereka sama sekali. Bahkan ras raksasa mengidolakan sekali Nika, layaknya seperti ras Buccaneer. Penyebabnya adalah ras ini terlalu berbahaya untuk dilawan ataupun dibantai oleh pemerintah dunia, yang membuat mereka tidak berani mengusik sedikit pun. Karena bagaimana tidak, bajak lautnya saja yang berasal dari ras Elbaf pernah menguasai seluruh lautan New World, yang menebar teror yang menakutkan di lautan. Ya, dan bajak laut itu adalah bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Dory dan Brogy. Dari bajak lautnya saja, pemerintah dunia sebenarnya sudah tidak berani untuk mengusik. Ya, karena mereka pernah menguasai lautan jauh sebelum Yonko dan bajak laut Rocks ada, yaitu sekitar 100 tahun lalu. Tapi ketika Dory dan Brogy membubarkan bajak lautnya dan mereka bertarung selama 100 tahun lamanya, mereka sudah tidak menguasai lautan lagi karena tergantikan oleh para Yonko. Tapi setelah baru-baru ini bajak laut raksasa bersatu lagi, dan menurut gue Dory dan Brogy mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi penguasa lautan kelima. Ya, karena dari sejarah maupun kekuatan mereka, Dory dan Brogy sangat layak menjadi penguasa lautan kelima. Ya, hanya saja mereka tidak mempunyai daerah kekuasaan dan pasukan yang banyak, yang membuat mereka sekarang tidak bisa menjadi penguasa lautan. Dan sepertinya Oda juga tidak berniat membuat mereka menjadi penguasa lautan, karena mereka sekarang menjadi aliansi terkuat dari bajak laut Akagami Shanks. Ya, dari bajak lautnya saja raksasa Elbaf sangatlah mengerikan, apalagi seluruh ras raksasanya. Dari sini saja kita bisa lihat kenapa pemerintah dunia tidak berani mengusik ras raksasa walaupun mereka menjadi ancaman besar. Terlebih ras raksasa juga tidak pernah mengusik pemerintah dunia, yang membuat kedua belah pihak tersebut aman-aman saja. Karena kalau semisalnya ras raksasa Elbaf diusik, perang besar jelas akan terjadi. Dan kekuatan seluruh raksasa Elbaf sampai sekarang juga belum semuanya diperlihatkan. Karena selain ada bajak laut raksasa Elbaf, Elbaf juga mempunyai negeri dan rajanya sendiri, yang mungkin kerajaan terkuat saat ini. Dan kita baru diperkenalkan dengan pangeran Elbaf saja, yaitu Loki. Itu pun hanya sekedar siluet, belum lagi dengan raja ataupun pasukan kerajaan Elbafnya. Gak terbayang sih gimana epicnya jika seluruh ras raksasa melawan pemerintah dunia. Karena dari pemerintah dunia saja kita sudah tahu gimana kuatnya mereka, dan dari ras raksasa juga kita sudah tahu rata-rata kekuatan mereka bagaimana, yang dimana satu raksasa saja setara dengan ratusan pasukan kroco angkatan laut. Dan setelah ini, setelah arc Egghead dan Luffy menuju Elbaf, pasti akan terbentuk aliansi besar antara ras raksasa dan Yonko Luffy, yang dimana nanti Luffy pasti akan bertemu dengan pangeran Elbaf. Dan untuk alasan kenapa aliansi ini bisa terjadi, menurut gue untuk melawan pemerintah dunia. Karena setelah pertarungan Egghead, Luffy pasti sadar pemerintah dunia menjadi salah satu halangan besar untuk Luffy mendapatkan One Piece. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.